asal usul Wahabi siapa? Ya, asal usul Wahabi itu sejak kapan? Ke sekarang itu kira-kira 200 tahun. Tujuan mereka apa? Mereka bilangnya tujuannya memurnikan tauhid. Karena orang tauhidnya sudah syirik katanya. Kata mereka. Wahabi ini dulu kerjasama dengan Inggris. Aliran-aliran menyimpang yang keras-keras itu ada hubungan dengan orang kafir. Syiah yang membuat Yahudi. Kalau Wahabi itu Inggris. Hizbut Tahrir dananya dari Inggris. Lalu apa lagi? Ya banyaklah yang begitu. Kapan masuk ke Indonesia itu sudah lama, sudah hampir 200 tahun. Dulu pernah ada perang di Padang namanya Perang Padri. Imam Bonjol itu Wahabi. Jadi memang itu. Dan itu bahaya, bukan karena Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajarannya sangat bahaya. Nah, mengapa mereka menyebarkan kemana-mana? Yang menyebarkan kemana-mana itu karena ada yang bayar, ada yang mendanai. Wong pengikutnya saja pindah karena didanai. Sebagian daerah itu orang yang ikut mereka dibantu pupuk ya. Kalau petani ekonominya bantu. Tahun kemarin ini saya cerita. Saya diundang salah satu tempat di Bogor, ceramah di masjid. Habis ceramah saya tanya sama yang undang, "Beb, kenapa ngundang saya ke sini?" "Ini Pak Kiai, dulu masjid ini yang sering ngisi ceramah ustadz-ustadz mereka Wahabi. Karena ketua takmir masjid itu Wahabi. Lalu saya menjadi divisi dakwah, bagian dakwah. Karena saya bagian dakwah, maka Wahabi gak boleh ceramah di sini. Saya yang melarang, kan urusan saya. Karena saya larang, akhirnya mereka marah. Karena marah, maka kita adakan voting. Masyarakat sekitar masjid ini setuju apa enggak kalau Ustadz Wahabi ceramah di sini. Setelah di voting, 7 orang setuju Wahabi ceramah. Yang 37 gak setuju. Jadi menang mutlak Wahabi gak boleh ceramah. Setelah Wahabi gak boleh ceramah karena hasil voting, pimpinan takmir yang Wahabi mendatangi saya. "Ustadz, kalau Ustadz kami, Ustadz Wahabi boleh ceramah di masjid ini, Ustadz dapat hadiah." Apa hadiahnya? Hadiahnya rumah. Di Bogor itu rumah mahal, nggak seperti di sini rumahan. Rumah, apalagi selain rumah Ustadz dapat hadiah uang 2 miliar. Nah, sekarang tuh kerja yang mau dapat 2 miliar kerja berapa lama ini? Enggak ketemu, kadang sampai mati gak punya uang 2 miliar. Ternyata ngasih waktu Wahabi ceramah di masjid mau dapat 2 miliar. Banyak uangnya mereka. Dan ini memang memecah belah terhadap umat Islam. Di mana-mana pecah. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua soal kedudukan jenggot. Mang jenggot itu menurut mazhab Syafi'i, merawat jenggot itu hukumnya sunnah, ya. Kalau jenggot itu dicukur seperti punya saya, hukumnya makruh. Nah, jenggot itu ada ukurannya, jangan panjang-panjang sampai ke perut. Biasanya memang ukurannya segenggam begini memang, nggak panjang-panjang, dibuat rapi. Kalau di daerah saya di Jawa Timur, kiai-kiai yang ahlus sunnah memang melarang jangan pakai jenggot, karena tradisinya nggak pakai jenggot. Kalau pakai jenggot dikira Wahabi katanya. Ya tergantung daerahnya. Kalau di Aceh kan biasa. Saya dulu waktu di Dayak pakai jenggot, ada kiai ketemu, "Loh, ini kok kayak Wahabi," katanya. Akhirnya ya sudah dipotong. Dan istri saya bilang, "Saya suka kalau nggak pakai jenggot," katanya. Ya sudah, tak cukur aja. Tapi gimana kalau nanti ada orang suka sama saya? Karena dikira muda terus kalau nggak pakai jenggot, dikira belum kawin.
Karena sering potong jenggot, walaupun anak sudah banyak, sering ceramah kemana-mana, dikira belum kawin. Ada yang menawarkan keluarganya, ada yang ngaji itu tanya sama murid-murid saya, Pak Kiai belum kawin ya? Kenapa masih muda katanya? Nah jawab, kalau di sini belum ada, di rumah sudah. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, Dah, wis. sudah ya. Saya kira ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah agak malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dijaga oleh Allah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.